Salve, perkenalkan nama saya Dona Ceciliana dengan NIM 23101048. Saya dari kelas PKK 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai resume pertemuan kelima, yaitu mengenai mata kuliah sejarah gereja Indonesia, yaitu tentang sejarah gereja di Nusantara. Sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 sekarang. Berikut adalah garis besar perkembangannya. Yang pertama yaitu awal mula kekristenan di Nusantara pada abad ke-14 sampai ke-16. Bukti tertua di kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga ke-14. Nah, penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Nah, pada abad ke-16, para misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Nah, yang kedua yaitu perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Pada 1534, Franciscus Scaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Nah, Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Nah, namun dengan datangnya Belanda atau Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Nah, yang ketiga yaitu dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Nah, gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB dan Gereja Protestan Maluku atau GPM. Nah, yang keempat yaitu kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 atau sampai awal 20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus atau SJ, Ordo Kapusin atau OMK, dan Serikat Misi Hati Kudus atau MSC kembali datang. Nah, Katolik berkembang di Flores, Timur, Kalimantan, dan Jawa. Pada 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Nah, yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat, banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada 1967, Kardinal pertama Indonesia Julius Darma-Atmaja SJ. Nah, munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Nah, secara keseluruhan, gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan, sosial, dan pelayanan pastoral bagi umat di sekitar. Baik, sekian resume yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.